Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat sahur. Masya Allah ya. Nah, sekalian sudah bangun semuanya? Nah, kalau sudah bangun, yuk jangan lupa ucapkan bangun tidur gimana doanya? Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, adik sekalian, adik sudah berdoa berterima kasih kepada Allah karena sudah menghidupkan kembali. Emang tidur tuh mati? Alhamdulillah. Tidur itu kan kita kayak orang mati, kemudian Allah mengasih kesempatan kita untuk bangun lagi, hidup lagi, untuk belajar, untuk bersemangat, dan di bulan Ramadan ini kita bisa berpuasa. Maka kita berterima kasih kepada Allah. Nah, adik sekalian, hari ini memang istimewa. Adik-adik ditemani oleh program Semangat Sahur yang dipersembahkan oleh Kakak Kwi. Nanti adik-adik akan bersama dengan Kak Cahyo dan juga dengan Kak Dimas. Nah, hari ini jatahnya Kak Cahyo nih untuk apa? Yuk membersami adik-adik ketika mungkin ada yang lemas gitu ya. Kenapa? Baru bangun tidur kemudian mau makan sahur. Nah, juga tentunya ya, kepada ayah dan bunda, yuk temani anak-anaknya. Mungkin bundanya sedang masak atau mungkin ayahnya, wah ini nih ayah mungkin segera mempersiapkan segala sesuatu, tapi kayaknya seru kalau bareng-bareng nonton video ini. Nah hadirin sekalian, kita hari ini akan membahas tentang kehebatan surat Al-Fatihah. Itu kan surat yang selalu kita baca di sholat kita. Betul. Jadi setiap sholat kita pasti membaca surat Al-Fatihah. Kalau nggak membaca sholatnya nggak sah dong. Nah, tapi tahu nggak sih bahwa Al-Fatihah itu punya kekuatan yang luar biasa? Kekuatan, Kak superhero. Iya, Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran. Yaitu apa? Ibunya Al-Quran. Kok bisa? Karena ya di dalam Al-Fatihah ya itu mengandung banyak sekali pelajaran yang ada di surat-surat lain. Ada pelajaran tentang doa, ada pelajaran tentang zikir, ada pelajaran tentang sejarah, ada pelajaran tentang ibadah, tentang hidayah, bahkan tentang kabar gembira dan juga ancaman atau peringatan. Banyak banget. Banyak banget. Maka para ahli tafsir itu kemudian mengungkapkan bahwa ternyata Al-Fatihah itu kayak seorang ibu yang bisa melahirkan banyak sekali anak. Apa itu? Surat-surat yang lain. Ya. Nah, itulah Ummul Quran, Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga sering disebut sebagai ar-ruqyah atau pemeliharaan. Ya, Al-Fatihah ar-ruqyah. Nah, ya apa? Karena surat ini biasanya diamalkan untuk memelihara diri. Ketika kita sakit, kita membaca Al-Fatihah misalnya. Ketika kemudian kita sakit, kita ambil air putih, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita minum, ya. Nah, itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Bahkan ketika ada orang kesurupan mungkin, dibacakan surat Al-Fatihah juga bisa. Ya, pas kita stres, kita pusing, membaca surat Al-Fatihah, insya Allah bisa apa? Meredakan stres. Insya Allah bisa meredakan sakit. Masya Allah. Nah, surat Al-Fatihah disebut sebagai surat apa tadi? Ar-Ruqyah atau juga Asy-Syafiyah, yaitu penyembuh juga. Nah, berarti hebat banget. Nah, adik sekalian, di ayat yang pertama adik-adik semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi, nama Allahi, Allah, Ar-Rahmani, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kenapa sih bi dengan? Maksudnya apa dengan ya? Nah, maksudnya adalah, bi ini katanya bukan sembarang bi. Bukan cuman bi, bukan. Tetapi bi ini punya makna. Yaitu apa? Maknanya adalah ungkapan memohon pertolongan Allah. Maksudnya apa sih? Contohnya ini.
Adik-adik kalau kagum gimana? Wow. Kan cuman wow, tapi maknanya apa? Aku kagum banget kan itu kan? Atau mungkin gini. Shh, shh, itu artinya apa? Tolong kamu jangan rame ya. Kan cuman shh, tapi kita tahu maknanya jangan rame ya. Atau mungkin itu berarti mungkin kita sebel. Nah, ternyata kata bi di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu artinya adalah ungkapan memohon pertolongan kepada Allah. Wah, keren banget. Luar biasa. Nah, sederhananya misalnya nih, kita mau ke Mekah, kita pakai pesawat. Maka dengan naik pesawat, ya, kita sampai ke Mekah. Atau mungkin kita ke sekolah dengan mobil, maka dengan naik mobil kita sampai ke sekolah. Ya. Artinya apa? Kalau tidak ada pertolongan, ya maka kita tidak akan atau kita akan menjadi manusia yang lemah. Maka dengan memohon pertolongan Allah, kita jadi kuat. Itu makna bi. Wah, ternyata maknanya hebat banget ya. Jadi ketika aku mengatakan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti aku sedang meminta pertolongan. Betul. Ya. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa, maka insya Allah kita akan kuat. Jadi bismillah itu luar biasa. Nah, adik sekalian, kita bisa mendengar. Kenapa? Karena dengan pertolongan Allah. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan telinga kepada kita, yang dengan telinga ini kemudian kita bisa mendengar atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Kan ada kan orang yang ada orang yang punya telinga tetapi Allah tidak mengizinkan dia untuk mendengar. Kenapa? Allah memberi ujian dia untuk apa? Tidak bisa mendengar alias tuli. Ada yang punya mata, maka dengan mata ini Allah ngasih pertolongan kepada kita untuk bisa melihat. Karena banyak juga orang yang punya mata, tapi ternyata tidak bisa melihat. Kenapa? Allah tidak mengizinkan dia melihat. Allah kasih ujian dia untuk tidak melihat. Dengan katakanlah sakit mata atau mungkin buta sejak kecil, semua adalah dari Allah. Nah, atau mungkin dengan lisan, ya, dengan mulut kita, Allah kasih mulut, tapi Allah juga ngasih izin kita untuk bicara. Coba kalau Allah kemudian memberi sakit kepada mulut kita, memberi sakit kepada lidah kita mungkin nggak bisa bicara. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Misalnya ketika adik-adik berlayar di lautan. Kenapa sih bisa berlayar? Karena Allah menciptakan air yang bisa dilewati oleh kapal. Tapi coba kalau Allah menjadikan lautan jadi es semuanya. Mana mungkin? Nah itu di kutub. Ya, ada air yang sangat luas tapi membeku semuanya. Artinya tanpa pertolongan Allah, kapal yang sehebat apapun tetap tidak bisa berlayar ketika Allah menjadikan lautan jadi es semuanya. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Maka ada kalimat apa? Bismillahi majreha wa mursaha. Ya, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Jadi berlayar itu ternyata apa? Karena pertolongan Allah. Berarti kalau aku bersepeda? Karena pertolongan Allah. Maka kalau bersepeda, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan Allah. Aku mau bersepeda. Supaya nanti, ya, kalau pas berlatih bisa cepat bisa. Tidak jatuh. Kenapa? Memohon pertolongan Allah. Nah, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk ternyata ya ada seorang nabi yang sangat terkenal yang dinamakan atau yang namanya adalah Nabi Sulaiman.
ya, yang beliau punya kekayaan yang luar biasa, punya kekuasaan yang hebat luar biasa, bahkan beliau punya pengikut yang luar biasa, mukjizatnya banyak. Ya, beliau kemana-mana bukan naik odong-odong, bukan naik ojek online, bukan naik pesawat, tapi beliau bisa mengendarai angin. Masya Allah, ya. Berarti Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman itu mengendarai angin. Betul, dia bisa mengendalikan angin, luar biasa, ya. Padahal ada sekalian, Allah menciptakan angin sebagai makhluknya Allah, ya, sebagai ciptaannya Allah, itu kan bisa untuk bernafas saja bagi kita. Tapi atas izin Allah, angin itu ternyata bisa dikendarai oleh Nabi Sulaiman. Hebat kan? Siapa yang hebat? Yang hebat adalah Allah yang menciptakan angin, yang mengendalikan angin. Sementara Nabi Sulaiman itu meminta pertolongan kepada Allah, sehingga dengan izin Allah dia bisa mengendarai angin. Coba adik sekalian, apalagi coba ya. Nah, mukjizat yang lain misalnya bahwa Nabi Sulaiman itu ternyata bisa berbicara dengan makhluk yang lain, contohnya hewan, ya, semut-semut. Ketika kemudian Nabi Sulaiman itu, ya, berjalan, ya, dalam sebuah perjalanan tiba-tiba di depannya ada semut, maka semutnya bilang, teman-teman, Sulaiman akan datang. Ayo kita pergi, jangan sampai kita keinjek. Ternyata setelah itu Nabi Sulaiman itu tersenyum. Ketika melihat semut seperti itu, Nabi Sulaiman itu tersenyum. Berarti Nabi Sulaiman tahu ucapannya semut. Masya Allah, ya. Nah, dalam sebuah surat dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 18-19 diceritakan, ya kan? Adik nanti bisa baca ya. Di situ diceritakan, wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Ternyata Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut. Wahai semut, ayo masuk, semuanya masuk. Sulaiman datang, ayo pasukannya datang, kita harus masuk. Ketika mendengar itu, Sulaiman tersenyum. Kemudian menghentikan pasukannya dan mempersilahkan semut masuk ke dalam rumahnya. Masya Allah. Hebat ya. Bukan hanya itu, Nabi Sulaiman itu juga punya, punya kekuatan untuk mengendalikan jin. Jadi para jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya, bahkan di dalam kisahnya adik-adik mungkin pernah mendengar ya, ketika Ratu Bilqis, ya, sebuah kerajaan yang punya ratu namanya Ratu Bilqis itu menyembah matahari, ya. Menyembah matahari, ternyata apa? Nah, ternyata kemudian diselidiki oleh burung Hud dan kemudian dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, di sana ada kerajaan, ya, kerajaan Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Bilqis gitu. Ratu Bilqis. Emang kenapa? Mereka itu menyembah matahari. Maka ketika itu Nabi Sulaiman kemudian pengen mendakwai Ratu Bilqis dengan cara apa? Nah, Ratu Bilqis kemudian diundang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, untuk menunjukkan kehebatannya, maka Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya, memerintahkan bala tentaranya termasuk jin di situ untuk apa? Untuk memindahkan singgasana, ya, memindahkan kursi kebesaran sang ratu ke istananya Sulaiman dalam sekejap mata. Ting. Pindah. Wah, hemat biaya dong. Hemat, nggak perlu dipaket. Jadi kursinya Ratu Bilqis itu kemudian berpindah ke kerajaannya Sulaiman dalam waktu sekejap mata. Ting, selesai. Luar biasa.
Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk apa? Untuk membuat ruangan yang sangat indah. Di bawahnya lantainya itu ada air yang jernih, ada ikannya. Sampai ketika Ratu Bilqis masuk ke ruangan itu, dia sampai, ini nanti aku basah. Padahal itu lantai yang sangat bening, jernih seperti air bahkan. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa Nabi Sulaiman seperti itu? Kok bisa ya punya kekuatan hebat, bisa mengendalikan angin, bisa mengendalikan jin, ya, bisa kemudian memindahkan kursi dari negeri yang sangat jauh ke dalam istananya. Kok bisa? Ya, kenapa bisa kemudian berbicara dengan semut? Semut-semut kecil, aku mau tanya, apa katamu di dalam tanah? Tidak takut cacing, ya. Dulu ada lagu gitu ya. Owe, owe, itu katamu. Owe, owe, itu jawabmu. Di dalam lagu ternyata semutnya bilang owe-owe, gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kok bisa Nabi Sulaiman itu berbicara dengan makhluk yang lain, bahkan mengendalikan makhluk yang lain? Kok bisa? Maka jawabnya adalah, beliau itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena beliau Nabi, maka beliau diberikan mukjizat. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang dahsyat, kalimat yang luar biasa. Maka adik-adik kalau mau ujian, Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ketika adik-adik mau main, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau adik-adik mau mandi, ingat ya, kalau mau mandi, masuk ada doanya. Aku nggak hafal. Boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mau ngerjakan PR, adik-adik mau tidur, adik-adik mau travel, bisa traveling, atau apapun, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau sudah ditolong Allah, maka insya Allah kita akan happy, kita akan senang, kita akan dihindarkan dari bahaya. Maka jangan lupa segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian semangat sahur kita hari ini. Moga-moga kita bisa bertemu di semangat sahur yang hari berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan insya Allah moga-moga adik-adik kuat berpuasa sehari penuh sampai nanti sebulan penuh dan kita bisa lebaran bareng-bareng. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.